selamat pagi. Pagi. Silakan baca doa sesuai kajian masing-masing. Amin. Baik, terima kasih. Materi pada pagi kali ini kita akan bahas tentang ulama dan umarok, di mana saat ini ulama dan umarok itu menjadi perbincangan hangat di masyarakat itu. Karena saat ini ada banyak ulama yang mencalonkan diri sebagai maju sebagai pemimpin. Namun ada banyak masyarakat juga yang mengkhawatirkan tentang hal tersebut. Karena ketika ulama itu terjun terhadap dunia politik, maka ditakutkan ulama tersebut hanya dalam dunia politik tersebut. Mungkin kita pada pagi ini kita bagi dua kelompok, kemudian kalian diskusi masing-masing kelompok, dan kemudian nantinya kita akan adakan diskusi bersama gitu. Silakan Ya, Pak. bagi dua kelompok dulu. Akan saling berhadapan untuk dua kelompok ini. Baik, permasalahan yang banyak yang terjadi di masyarakat ini kemudian adalah masyarakat mengkhawatirkan tentang keadaan ulama yang terjun terhadap politik tersebut, sehingga muncul statement bahwasanya masyarakat menolak terhadap ulama yang terjun terhadap politik. Bagaimana itu menurut pandangan kalian tentang hal tersebut? Tadi kan sudah diskusi, silakan presentasikan tentang diskusi kalian. Dimulai dari kelompok ini. Saya sebagai kelompok pertama setuju bahwa ulama dan umarok itu tidak bisa dipisahkan. Ulama dan umarok itu bagai dua sisi mata uang yang saling berhubungan seperti itu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW juga seorang pemimpin, seorang agamawan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ulama dan umarok. Begitupun dengan khalifah-khalifah sebelumnya seperti itu. Jadi ulama dan umarok itu tidak bisa dipisahkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada penyampai kelompok satu tadi menyampaikan bahwasanya mengaca pada Nabi Muhammad yang juga seorang pemimpin dan kemudian juga dia menjadi ulama yang tidak bisa meninggalkan kebijakan-kebijakannya sebagai seorang ulama gitu. Maka coba saya ingin melihat argumentasi dari kelompok dua. Baik, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Saya sedikit kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok pertama, bahwasanya ulama dan umarok itu tidak bisa dipisahkan. Bahwasanya sah-sah saja seorang ulama itu menjadi umarok, menjadi pemimpin seperti itu. Cuma di sini tadi menjadi sebuah contoh itu Nabi Muhammad SAW, Nabi kesayangan kita. Perlu kiranya sahabat itu membedakan antara ulama dan nabi. Ulama dan nabi itu makomnya berbeda. Jadi ada ulama yang hanya sebatas namanya saja ulama, cuman perilakunya tidak bisa mengikuti nabi. Seperti itu. Yang disayangkan oleh masyarakat adalah kenapa ulama itu tidak fokus pada santri-santrinya saja. Jangan turut campur pada pengendalian negara. Itu kan lebih lebih terpetakan lah, lebih khusus seperti itu. Jadi ulama ngurus santri, pemimpin dia wes ngurus negara seperti itu. Mungkin itu dulu penyampaian dari kelompok kami. Baik, kesimpulannya adalah bahwasanya seorang ulama itu sah-sah saja menjadi seorang pemimpin, karena jika seorang yang paham terhadap keadaan masyarakat sosial, terhadap agama, itu tidak menjadi pemimpin, maka siapa lagi yang menjadi pemimpin negara kita? Negara ini butuh orang-orang yang religius, orang yang nasionalis, maka seorang ulama itu cocok begitu. Mungkin hanya itu saya. Ketemu minggu depan, silahkan kalian bawa satu air botol untuk saya. Terima kasih. Silakan baca doa sebelum kalian pulang.